Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fadila dengan NIM 08201016 dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Mata kuliah pengantar metode statistik J dengan dosen pengampu Bapak Syalam Ali Wiradinata Simatupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan ANOVA. Nah, di sini ada soal pertama. Sebelumnya, dalam pengerjaan ini saya menggunakan dua software, yaitu yang pertama saya menggunakan Excel dan yang kedua saya juga menggunakan Minitab. Baik, sebelum masuk ke soal yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit terkait dari ANOVA. ANOVA, apa sih itu ANOVA? ANOVA atau analisis variansi satu arah yang dalam bahasa Inggris disebut one-way analysis of variance adalah jenis uji statistik yang membandingkan variansi dalam rata-rata grup dalam sampel sambil mempertimbangkan hanya satu variabel atau faktor independen. Ini adalah tes berbasis hipotesis yang berarti bahwa ini bertujuan untuk mengevaluasi beberapa teori yang saling eksklusif tentang data yang kita miliki. Nah, di sini sudah ada soalnya. Kita lanjutkan saja untuk ke Excel-nya. Nah, di sini sudah ada Excel-nya ya. Untuk di Excel-nya bisa kita mulai kerjakan dari yang sini jumlah. Kita sama dengan kan baru sum. Nah, kita input, kita blok nih dari yang 551 sampai 632 untuk mendapatkan jumlahnya. Lalu kita bisa tarik untuk mendapatkan jumlah dari grup 1 sampai grup 5. Sudah. Selanjutnya kita untuk mencari TI pangkat 2, yaitu data yang ini, kita pangkatin 2. Oke, kita dapatkan. Lalu kita tarik lagi. Seperti ini, sudah. Nah, selanjutnya itu yang kita lakukan adalah mencari sigma K, I sama dengan 1, TI kuadrat. Sama dengan, jadi untuk mencari ini, rumusnya itu yang kita pakai adalah sum, kan data yang ini. Data yang tadi kita pangkatin. Oke, sudah dapat. Misalnya kalau untuk mencari T aja nih, sama dengan, berarti kita blok nih dari grup 1 sampai grup 5. Nah, sebelumnya kita tambahin sum dulu di depannya. Untuk mendapatkan hasilnya agar bisa. Oke, seperti ini. Kita dapatkan. Mungkin kita bisa ulang saja. Kita sum. Lalu kita input lagi. Seperti ini. Kita enter. Nah, selanjutnya baru kita bisa untuk mengerjakan SSB. Untuk mengerjakan SSB terdapat rumus 1/n sigma K I sama dengan 1 TI kuadrat dikurang T kuadrat per N dikali K. Yaitu sama dengan, kita masukkan dulu yang ini tadi. Lalu kita pangkatin 2. Kita bagi sama N. N itu adalah jumlah banyaknya data. Banyaknya data ini ada 6. Maka kita bagi 6. Sama dengan segini. Selanjutnya ada T kuadrat per N dikali K. T kuadrat. Itu T-nya itu yang ini. Baru kita pangkatin lagi. Kita bagi. N itu ada 6. Dan K-nya ada 5. K adalah banyaknya grupnya itu ada 5. Lalu N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data ada 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Selanjutnya untuk mencari SSB-nya. Sisa kita kurangkan yang ini. Mohon maaf, sepertinya ini ada kekeliruan. Oke, kita ulang. Kita masukkan yang ini. Lalu kita pangkatin 2. Kita bagi sama 6 ya. Permain data, enter. Nah, jadi seperti ini. Mohon maaf. Kita hanya langsung menuliskan ini. Lalu kita bagi sama banyaknya data. Karena ternyata di sini sudah ada kuadratnya juga. Mohon maaf. Nah, kecuali yang ini. Di sini cuma ada T doang. Jadi, makanya kita masukin seperti itu. Oke. Bisa kita lanjut ya. Untuk mencari SSB-nya tadi, jadi yang ini kita kurangin sama yang ini. Oke, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kita bisa lanjutkan untuk mencari pangkat dari setiap grupnya.
Nah, baik, untuk mencari pangkat dari setiap grupnya itu seperti ini, sama dengan kita pangkatin 2. Kita lakukan sebanyak 6 kali. Lalu kita add lagi. Lalu kita pangkatkan 2. Sama dengan, kita add lagi datanya 450. Kita pangkatkan 2. Selanjutnya kita sama dengan lagi, kita add lagi yang 731. Kita pangkatkan 2 lagi. Selanjutnya sama dengan lagi, kita add lagi yang 499. Kita pangkatkan 2. Sama dengan, kita add lagi yang ini. Maaf. Yang ini, kita pangkatkan 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita tarik untuk mendapatkan pangkat 2 dari keseluruhannya, agar tabelnya terisi dan mempermudah kita untuk menjawab. Oke, sudah kita, nah di sini fungsinya kita mencari pangkat 2 dari grup 1 hingga grup 5 adalah agar bisa mengerjakan si SST ini. Jadi kita tulis sama dengan jumlah itu adalah sum, atau sum itu adalah jumlah, nah kita add, kita enter, jadi segini, langsung kita lanjut untuk mencari T kuadrat per N dikali K. Untuk T-nya sendiri tadi yang ini, lalu kita pangkatkan 2, kita bagi, N-nya tadi ada 6, dan K-nya tadi ada 5, jadi sama dengan 30. Oke, kita enter. Selanjutnya ada SST sama dengan yang ini. Kita kurangin sama yang bawah. Oke. Selanjutnya kita cari SSW. Di SSW ini ada SST dikurang SSB. Itu SST dikurang SSB. Terbalik. Seperti ini. SST kita kurangin dengan SSB. Oke, kita dapatkan. Selanjutnya kita bisa mencari di MSB. Untuk mencari MSB itu seperti ini. Sama dengan SSB per K dikurang 1. Nah, SSB-nya kita masukkan dulu yang ini, kita bagi sama K. K-nya itu yang ini 5, kita kurang 1. 5 kurang 1, 4, berarti kita bagi 4. Seperti ini. Lanjut untuk mencari MSW. Untuk mencari MSW sendiri adalah SSW per K dalam kurung N dikurang 1. Masukkan, kita bagi. K-nya itu ada 5, lalu N ada 6 dikurang 1. 6 dikurang 1 itu 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Selanjutnya adalah untuk mencari MSB per MSW. Nah, mencari FH itu kan rumusnya ini, kita masukkanlah yang ini, kita kurangin, kita bagi sama yang ini. Nah, didapatkan hasilnya yang ini. Sudah. Setelah itu, kita bisa bandingkan dengan cara mencari di Minitab. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya, jadi kita bisa langsung kerjain dengan cara klik start, lalu ANOVA, one way. Nah, di sini sebelumnya seperti ini, dan kita pilih yang kedua ya, karena kalau yang pertama itu beda gitu tuh, karena dia begini, makanya kita pilih yang ini. Nah, di sini nanti ada ini, kita add semua pokoknya, kita select, lalu kita klik OK. Nah, di sini udah kelihatan nih analisis of variance-nya. Jadi kita bisa lihat aja ya di sini ADJSS yang faktor, ADJSS faktor itu SSB, yang ini adalah SSW, dan yang totalnya ini adalah SST. Selanjutnya yang ADJMS ini yang faktor adalah MSB, lalu yang error ini adalah MSW, dan F-value 430 ini di vektor adalah FH atau hitungnya, seperti itu. Setelah kita mengerjakan di Excel, mungkin bisa kita bandingkan ya, antara Excel dengan Minitab yang telah kita kerjakan tadi. Maaf. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Yang pertama nih, ada kita lihat dari SSB, untuk SSB-nya sendiri, 85356 ya, sama. Lalu untuk errornya itu adalah SSW ya.
Nah, untuk SSW sendiri ada 1240020 sama. Nah, yang SST 2093706. Nah, sama. Ini kan 8, kalau misalnya kita bulatkan jadinya juga 7 di sini. Selanjutnya untuk yang ADJMS, yang itu yang pertama adalah MSB, untuk yang MSB-nya 21339 sama, dan MSW 4961 ya, 618 kalau 60 kita bulatkan jadinya 61 juga sama. Selanjutnya F value, untuk F value atau F hitungnya di sini adalah 430 sama ya. Nah, setelah kita tahu kalau datanya itu sama antara Excel dan Minitab, kita bisa langsung nih kerjain di bagian Word. Kita masukin data-data yang kita dapetin tadi. Nah, seperti ini. Kita buka lagi Excel-nya. Di sini kita bisa masukkan. Yang pertama ada SSB. Untuk mencari SSB-nya tadi sudah kita temukan, bukan? Ini nih. Ini dia. Nah, kita bisa tulis aja di sini. Yaitu 853 56, 4, 1, 2, 3, 7. 6-nya ada 3, baru 7. Untuk yang SSW tadi, ada di sini. Nah, ini dia. 1, 2, 40, 20, 3, 3, 3, 3. 3-nya ada 4 kali ya. Selanjutnya yang di SST, yang SST tadi ada yang di tengah sini. Untuk yang SST tadi ada 20, 9, 376,8. Oke, selanjutnya ada K kurang 1. K-nya tadi itu ada 5, untuk grupnya ada 5, dikurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya ada K dalam kurung N dikurang 1. K-nya ada 5, N-nya itu ada 6, 6 dikurang 1, 6, 5. Lalu 5 kita kaliin sama K yang tadi itu 5 juga, 5 kali 5 sama dengan 25. Untuk totalnya sendiri, jadi 4, kita tambah 25 sama dengan 29. Nah, selanjutnya nih, untuk MSB. Untuk MSB sendiri tadi sudah diketahui juga. Ini bisa kita catat, yaitu 21.339,11667. Nah, untuk yang MSW-nya sendiri, bisa kita lihat di sini, 49, 60,813, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1 ya. 3-nya ada 4 kali. Baik, untuk FH atau hitungnya, bisa kita lihat di sini. Misalnya adalah 4,30, 15, 4,30, 15, 36. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah kita masukkan, nah, setelah kita dapatkan uji statistik, maka kita buat keputusan nih. Untuk keputusan sendiri, berdasarkan hasil di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai FH, ini kita tulis lagi, FH-nya berarti ada 4,301536 dan F0,05 dalam kurung 2,27. Karena dia mintanya di sini 0,05 dalam kurung 0,027 dan FH-nya segini, maka bisa kita simpulkan berdasarkan tabel Z, yaitu adalah 3,35. Nah, untuk mempermudah mungkin bisa kita tulis 2 angka saja di belakang koma seperti ini. Nah, sehingga FH lebih dari F 0,05 dalam kurung 2,27, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa ada perbedaan mean di dalam 5 grup tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lanjut lagi nih buat soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, bisa kita lihat. Nah, di sini sudah terdapat soal untuk yang nomor 2. Ini adalah datanya. Kita langsung saja masuk ke Excel. Nah, ini untuk Excel-nya ya. Dan di sini saya sudah mengerjakan untuk nomor 2-nya.
Karena cara yang kita gunakan pada nomor 1 itu sama untuk mengerjakan nomor 2, seperti itu. Tapi saya akan jelaskan kembali. Yang pertama kita cari jumlah dari data yang pertama ini. Kita jumlahkan, didapatkan hasilnya segini, kita ulangin sampai 6 kali. Selanjutnya kita cari pangkat 2-nya. Dari jumlah ini kita pangkatkan 2, didapatkan hasilnya seperti ini. Kita lakukan sebanyak 6 kali juga. Karena data yang kita miliki ada 6 dan banyaknya data itu ada 4. Jadi K-nya 6 dan N-nya ada 4 ya. Selanjutnya kita cari dulu nih untuk yang TI kuadratnya nih. Yaitu dengan cara ngejumlahin dari TI pangkat 2, kita jumlahin semuanya. Sigma kan ini penjumlahan. Nah, kita jumlahkan semuanya, didapatkan hasil yang ini. Selanjutnya, yang T. Nah, kita ini caranya menjumlahkan, nge-sum juga, sum, kita lakukan, baru kita masukkan nih semua data dari yang sini, 17,5 sampai yang 20,1 kita add semua, dan didapatkan hasilnya 427. Selanjutnya, baru kita bisa untuk mencoba mencari SSB. Nah, dengan rumus 1/n, sigma K, I sama dengan 1, TI kuadrat, dikurang T kuadrat per N dikali K. Untuk 1/n, sigma K, I sama dengan 1 TI kuadrat, yaitu dengan cara memasukkan yang ini, baru kita bagi sama banyaknya data, yaitu N sama dengan 4. Jadi, banyaknya data tadi kita bagi sama, jadi TI kuadrat kita bagi sama banyaknya data. Nah, dapatkan hasilnya 7.602,38. Selanjutnya, T kuadrat per N dikali K. Ini T-nya, baru kita pangkatkan 2, baru kita bagi sama 24. N-nya tadi kan ada 4, lalu K-nya tadi ada 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Selanjutnya kita bisa untuk mencari SSB. Untuk mencari SSB-nya sendiri, sama, jadi yang ini kita kurangkan sama yang ini, dapatlah hasilnya ini. Selanjutnya, untuk mencari SST, sebelumnya kita harus mengerjakan tabel dengan cara memangkatkan hasil yang sebelumnya tidak dipangkatkan, atau data yang pertama, data asli, kita pangkatkan untuk mencari nilai dari SST. Seperti ini. Selanjutnya, dengan rumus SST, yaitu sigma K, I sama dengan 1, lalu ada N, sigma J sama dengan 1, baru X kuadrat, IJ, sama dikurang T kuadrat per N dikali K. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat di sini. Ini adalah hasilnya tadi, semua kita sum. Kita sum semua kan, ini didapatkan hasilnya ini. Selanjutnya yang ini, kita cara kerjanya itu sama untuk mencari yang seperti ini. Jadi yang T tadi kita kuadratin dulu, baru N dikali K, yaitu N-nya tadi ada 4, dan K-nya ada 6, 6 dikali 4, yaitu 24. Jadi T kuadrat kita bagi dengan 24. Selanjutnya untuk mencari SST-nya sendiri, jadi yang ini hasil yang pertama, kita kurang sama yang ini, didapatkan yang ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk SSW sama dengan SST dikurang SSB. Jadi, kita masukin aja nih, hasil dari SSB tadi kan segini, dan SST-nya juga segini. Nah, kita kurangin. Oh, salah. Maksud saya berarti SST dulu, kita masukin. Jadi, angka yang lebih besar itu ada di depan, dan angka yang kecil itu ada yang di selanjutnya, agar hasilnya positif seperti itu. Selanjutnya, yang ini, yang MSB-nya, sama dengan SSB per K dikurang 1. Bisa kita lihat. Untuk SSB-nya sendiri bisa kita langsung masukkan, kita bagi sama K, K-nya ada 6, kita kurang 1,5, jadi SSB dibagi sama dengan 5, sama dengan segini, 1,06. Selanjutnya, MSW, untuk mencari MSW sendiri, rumusnya adalah SSW per K dalam kurung N dikurang 1, SSW-nya sudah kita masukkan di sini, lalu kita bagi K, K-nya itu ada 6, dalam kurung, K-nya itu ada 4, K-nya ada 6, dalam kurung N, N-nya ada 4, dikurang 1, yaitu 3. Jadi, 3 kita kali 6, 18. Seperti itu. Setelah sudah selesai mencari MSB dan MSW, nah, baru kita nih bisa cari nih FH-nya atau F hitungnya.
dengan rumus MSB per MSW, yaitu 1,0676666667 dibagi dengan 3,48 sama dengan, kita bisa lihat, 0,3068000766. Nah, baik, setelah kita mengerjakan soal yang ada di Excel, maka kita buat perbandingan lagi untuk di Minitab-nya. Nah, di sini saya juga telah mengerjakan untuk soal yang kedua, 3.1-nya, sudah saya masukkan datanya juga. Nah, kita bisa analisis deh di sini, analisis variance-nya. Nah, bisa kita lihat juga dari yang SSB faktor itu kan SSB tadi ya. Nah, baru kita lihat dari SSW-nya itu di error, dan SST-nya adalah totalnya. ADJMS, yang ini adalah MSB, yang ini adalah MSW, yang ini adalah F-hitungnya. Seperti ini, bisa kita lihat ya. Dari SSB 5,338 sama baru selanjutnya itu yang ini. SSW 62,64 sama SST-nya 67,978 sama ya. Untuk yang ADJMS, yang pertama MSB-nya itu 1,068. Di sini 07, tapi belakangnya kan 6. Kalau 6 dibulatkan jadinya 68. Nah, selanjutnya bisa kita lihat lagi untuk yang MSW 3,48 di sini, dan F value-nya itu ada 0,30, kalau dibulatkan 30, jadi 31, seperti itu. Baik, setelah kita lakukan ini, maka kita bisa kembali lagi untuk mengerjakan pada bagian Word-nya ya. Nah, pada bagian Word ini bisa kita kerjakan untuk nomor 2-nya, yaitu 13.1 ya. Nih, ini adalah data, ini adalah hal yang harus kita kerjakan, tapi di sini saya sudah mengerjakannya dengan memasukkan nilai-nilai tersebut. Oke, baik. Di sini yang pertama ada hipotesis 1, hipotesis H0 sama dengan mu1, sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4, sama dengan mu5, sama dengan mu6. Maka H1-nya minimal ada 2 mean yang berbeda. Lalu uji statistik ujinya dari SOS-nya didapatkan SOB-nya, didapatkan SSB-nya 5,338, 33, 33, 33. Lalu untuk SSW-nya sendiri bisa didapatkan segini, untuk SST-nya. Lalu untuk derajat bebas yaitu K dikurang 1, K-nya tadi ada 6, dikurang 1, yaitu 5. Dan K dalam kurung N dikurang 1, K-nya tadi ada 6, lalu N-nya tadi ada 4, 4 dikurang 1, 3, lalu 3 dikali 6 sama dengan 18. Selanjutnya ada MS atau mean square-nya. Untuk mencari untuk MSB-nya didapatkan hasil segini, dan untuk MSW-nya dapatkan segini. Lalu untuk F-hitungnya atau FH didapatkan 0,31. Nah, baru kita bisa ambil keputusan setelah menjawab statistik uji. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai FH sama dengan 0,31, yang ini tadi kan 0,31 ya hasilnya. Nih. Nah, dan F 0,05 dalam kurung 5,18 itu 2,77 itu berdasarkan dari tabel Z yang ada, lalu sehingga FH kurang dari F 0,05 dalam kurung 5,18, maka gagal tolak HO, yang berarti HO-nya diterima atau tidak ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis bahwa ada perbedaan di antara 6 mesin. Seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Nah, soal ketiganya ada seperti ini. Ini adalah datanya. Baik, kita langsung masuk ke Excel-nya ya. Nah, ini untuk Excel-nya. 13.2 ini juga sudah saya kerjakan sebelumnya, karena cara yang kita gunakan untuk contoh yang di awal tadi yang ini, itu sama pengerjaannya.
sama yang di sini dan sama yang di sini. Jadi tapi saya akan jelaskan kembali juga bagaimana langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kita mencari jumlah dari tablet A hingga tablet E. Setelah itu kita pangkatkan nih dari jumlah tadi. Lalu untuk mencari ini kita masukkan dulu sama dengan sum, baru kita masukkan dari TI pangkat 2 tadi, didapatkan hasilnya yang ini. Lalu untuk mencari T-nya bisa kita sum atau kita jumlahkan semuanya nih dari tablet A sampai tablet E yang di 7,6 berapa sih? Itu adalah jumlah seluruh yaitu 137,9. Selanjutnya kita bisa untuk mencari SSB. Nah, untuk mencari SSB sendiri rumusnya sama seperti ini. Langsung kita masukkan saja. Jadi yang ini langsung kita bagi sama banyaknya data atau N. Nah, N-nya itu ada 5. Jadi kita masukkan ini, baru kita bagi sama 5. Setelah itu kita dapatkan, kita bisa kerjakan yang selanjutnya, yaitu masukkan T ini, kita pangkatkan 2, baru kita bagi N dikali K. N-nya itu ada 5, dan K-nya juga ada 5. Kan A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi K-nya 5, dan N-nya 5. Jadi 5 kali 5, 25. Jadi T ini 137,9 dipangkatkan 2, dibagi sama 25, didapatkan hasilnya. Lalu kita bisa mencari SSB-nya dengan cara mengkurangkan yang ini, kita kurangkan dengan yang di bawahnya. Setelah itu, kita kerjakan data yang kita miliki, yang dari soal di awal, kita pangkatkan 2, tujuannya untuk SST. Agar SST ini bisa kita kerjakan, maka kita harus mengisi ini, menjawab dulu, membuat tabel seperti ini. Nah, jadi kita pangkatin 2 aja semua data dari tablet A sampai tablet E ini. Udah, selanjutnya baru kita bisa nih. Karena yang di sini kita butuhin adalah pangkat dari seluruh ini, seluruh yang kita pangkatkan tadi, kita sum atau kita jumlahin semuanya. Nah, didapatkan hasilnya sebanyak 898,61. Lalu untuk yang ini tuh sama aja caranya kayak gini. Jadi ini 137,9 dipangkatkan 2, dibagi sama 25. Lalu untuk mencari SST-nya sendiri, jadi yang ini kita kurangkan sama yang di bawahnya. Didapatkan hasilnya 137,9536. Lalu untuk yang MSW-nya, MSB, sebelum mencari MSB dan MSW, kita mencari di SSW dulu, yaitu rumusnya SST dikurang SSB. Untuk SST-nya sendiri itu ada 137,9536 dikurangin sama SSB 78,4216. Nah, didapatkan hasilnya 59,532. Selanjutnya kita bisa untuk mencari si MSB. Untuk mencari MSB tadi kan harus ada nih SSB-nya tadi, sudah ada, kita masukin, K-nya tadi ada 5, jadi 4 kurang. Jadi ada 4. 5 kurang 1 kan 4, jadi SSB dikurang 4. Selanjutnya untuk mencari MSW, rumusnya menggunakan SSW per K dalam kurung N dikurang 1. SSW-nya adalah yang ini, 59,532. Kita bagi sama 20, karena K tadi adalah, karena N-nya tadi kan dikurang 1, jadi 20, kecuali N-nya tidak dikurang, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa langsung lanjut untuk mencari EVA setelah mendapatkan MSB dan MSW, yaitu dengan cara membagikan MSB per MSW, didapatkan hasilnya ini. Selanjutnya kita bisa lanjut untuk membandingkan hasil yang kita dapatkan di Excel ini dengan hasil yang kita dapatkan di Minitab. Ini untuk jawaban hasil yang dari Minitab saya. Jadi seperti ini. Nah, di sini datanya juga sudah saya masukkan lagi. Untuk seluruhannya ada yang ini. Nah, ada dari tablet A, tablet B, tablet C, dan tablet D, dan tablet E. Kita masukkan sudah. Lalu kita sudah cari juga di Stat dan ANOVA itu. Kita dapatkanlah analisis of variance-nya seperti ini. Maka kita bisa bandingkan seperti ini.
Untuk yang SSB-nya tadi kita dapatkan 78,42. Lalu untuk yang SSW kita bisa dapat 59,53 dan total atau SST nih 137,95 sama ya. Nah, selanjutnya ada ADJMS. Untuk ADJMS-nya itu dapatkan 19,605. Nah, lalu untuk MSW-nya juga sama, ada 2,997 dan F value-nya 6,59. Oke. Setelah kita mendapatkan semuanya, kita bisa langsung kerjain di Word-nya ya. Kita input lagi hasil yang kita dapatin ke Word. Nah, di sini saya juga sudah mengerjakan Word-nya, jadi saya akan membacakan hasil yang saya kerjakan, yaitu hipotesisnya H0 sama dengan mu A, sama dengan mu B, sama dengan mu C, sama dengan mu D, sama dengan mu E. H1 sama dengan minimal ada 2 mean yang berbeda. Untuk statistik ujinya, kita dapat SOS pada SSB dengan 78,4216, lalu SSW 59,532, dan SST 137,5936. Untuk derajat bebasnya ini tadi di sini ada K-nya 5, lalu kita kurang 1 sama dengan 4. Nah, untuk di sini K-nya ada 5, dalam kurung N-nya ada 5, kita kurang 1 sama dengan 4. 4 kita kalikan dengan 5 sama dengan 20, baru 4 kita tambah 20 sama dengan 24. Untuk MS atau main square-nya, MSB didapatkan hasilnya 19,6054 dan MSW-nya 2,9766. Lalu FH-nya atau F itu 6,59. Seperti itu. Maka kita bisa dapatkan keputusan berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa nilai FH sama dengan 6,59 dan F 0,05 dalam kurung 4,20 sama dengan 2,78 berdasarkan pada tabel Z. Sehingga FH lebih dari F 0,05, 4,20, maka F0-nya ditolak, yang berarti menunjukkan bahwa adanya perbedaan di antara 5 merek tablet. Seperti itu. Kita lihat kembali. Oke, bisa kita lihat di sini untuk 113.2 juga sudah saya kerjakan. Maka dari itu setelah saya mengerjakan 3 soal, berarti pada pembahasan kali ini telah selesai. Karena pada pembahasan kali ini sebenarnya saya hanya membahas 3 soal saja. Seperti itu. Baik, terima kasih karena telah menonton video yang saya paparkan. Mungkin kalau ada kesalahan kata saya atau ada kata-kata yang sulit dipahami, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.